Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai urban sufisme, fenomena kesalehan di masyarakat kota, dengan anggota kelompok yaitu Siska Yuniasi dengan NIM 1910700117 dan saya sendiri Afida Ilhama Fikri dengan NIM 1910700123. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian urban sufisme. Sebelum mengarah pada pengertian urban sufisme, marilah kita mencari pengertian dari sufisme itu sendiri. Sufisme merupakan bentuk ritual guna mendekatkan diri secara intim kepada sang kholik dengan tujuan sebagai usaha dalam mencari ketenangan dan juga solusi atas segala permasalahan hidup. Lalu, pengertian urban sufisme itu sendiri merupakan suatu fenomena umum yang terjadi hampir di seluruh kota besar di dunia. Hal ini merupakan wujud dari munculnya perhatian dari komunitas urban terhadap dunia mistik spiritualitas sebagai konsekuensi atas teralienasinya mereka dari dunianya sendiri, sehingga mereka merasakan kegersangan dan kehampaan spiritual dan merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Adapun tujuan masyarakat perkotaan mengikuti kegiatan dan gerakan tasawuf adalah guna mencari ketenangan dalam kehidupan. Kebutuhan ini memungkinkan mereka menerima pengajaran tasawuf. Buktinya berbagai kelompok kajian, kursus-kursus, serta majelis zikir diminati banyak kelompok menengah perkotaan. Lalu selanjutnya dalam materi yang kedua yaitu transformasi sufisme tradisional menuju ke urban sufisme. Adanya transformasi mengindikasikan adanya perubahan mazhab, metodologis dakwah maupun juga ikatan teologis. Sufisme tradisional sendiri lebih menekan pada aspek ikatan tradisional sebagai jalan menuju Tuhan, sedangkan sufisme urban lebih menekankan pada pola solutif dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan rohani sebagai jalannya. Adapun prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh sufisme tradisional sendiri terdiri dari berbagai macam nilai seperti halnya taubat, zuhud atau meninggalkan aspek duniawi, wara' atau menjauhi hal-hal yang tidak baik, dan fakr atau orang yang berhajat, sabar, tawakal, dan ridho. Implementasi nilai-nilai sufisme tradisional tersebut mengalami transformasi dalam penerapan prinsip dan norma sufi masyarakat. Penilaian terhadap nilai-nilai tradisional tersebut lebih mengarah kepada bentuk sinkretisme. Hal itulah yang memicu pemahaman bid'ah dari kalangan modernis. Sufi memang sudah menjadi ibadah yang populer dan universal. Namun, janganlah diisi pula dengan hal yang berbau mistik yang justru merusak hubungan manusia dengan Tuhannya. Baiklah teman-teman, mari kita masuk kepada bagian yang ketiga yaitu sufisme urban sebagai jalan baru sufisme. Howell menjelaskan bahwa sufisme modernis mengindikasikan adanya praktik sufi yang digabungkan dengan syariah dan fikih yang disesuaikan dengan kehidupan modern. Jadi sufi di sini mengikuti zaman tanpa menghilangkan syariat dan fikihnya. Sufisme modern ini muncul karena terinspirasi oleh pemikiran Ibnu Taimiyah, yakni penekanan pada model ijtihad. Sufisme ini dikenal dengan sufi tanpa tarekat dan menolak adanya taklid seperti halnya sufi tradisional. Perkembangan sufisme modern memang tidak terlepas dari pengaruh mereka modernisme dalam Islam. Adanya unsur-unsur sufisme seperti sinkretisme dan mistisisme yang disesuaikan dengan syariah dan fikih ini bertujuan untuk menghindari adanya tuduhan khurafat terhadap pelaksanaan sufi dan agar bisa diterima oleh 4 mazhab yang ada. Jadi unsur-unsur yang ada dalam sufi disesuaikan dengan syariat dan fikih agar dapat diterima oleh mazhab yang ada. Sufisme modern tersendiri juga menekankan adanya prinsip keseimbangan atau tawazun antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, yakni dengan menyeimbangkan antara kebutuhan duniawi dan kebutuhan ukhrawi. Kemudian selanjutnya ada fenomena kesolehan masyarakat kota. Perilaku sufisme dalam masyarakat perkotaan memang tak terlepas dari tingkat stres kehidupan yang tinggi. Kehidupan kelas menengah urban yang berdasarkan pada pengajaran materi memberikan dampak yang besar terhadap munculnya sikap agnotis penduduk. Jadi, sikap agnotis ini pandangan supranatural yang
menurut mereka hal tersebut tidak dapat diketahui. Dan dari munculnya sikap ini, maka diperlukan sufisme urban untuk mencari masalah atau solusi dari permasalahan yang ada. Dalam beberapa kasus pengajian, istighosah maupun penekanan terhadap sholawat yang dilakukan di berbagai penjuru kota besar menjadi hal utama untuk menuntun masyarakat kelas menengah urban untuk mendapatkan ketenangan batin. Jadi, hal yang pertama untuk menuntun masyarakat ini bisa dimulai dengan kajian-kajian ringan atau istighosah maupun penekanan terhadap sholawat setiap hari. Kemudian para ulama yang hadir di kalangan kelas menengah muslim ini berusaha untuk menampilkan adanya doa harian dan ibadah filantropis atau humanisme sebagai pengisi jiwa keimanan. Ketika sudah dituntun untuk mengikuti kajian-kajian yang ada, maka selanjutnya direpresentasikan dalam melakukan doa-doa harian dan ibadah-ibadah keseharian tentunya. Munculnya para dai tersebut mengubah pandangan mengenai Islam yang inklusif dan membumi. Islam tidak diterapkan secara transendental, namun lebih profan dan praksis dalam menghadapi permasalahan hidup masyarakat. Perumusan sufisme urban di sini mengarah pada taqarrub atau pendekatan diri kepada Tuhan dan juga pembersihan jiwa pastinya. Adanya solusi praktis itulah yang menarik minat kelas menengah muslim mengikuti kegiatan sufi. Sufisme urban menekankan pada sikap pendekatan diri seraya mencari solusi terhadap dakwah kelas menengah muslim. Nah, di sini ada kekurangan dan kelebihan dari pengajaran urban sufisme. Kelebihannya sendiri yaitu dapat meningkatkan keimanan masyarakat kembali menjadi terasa dan mengingat agama sebagai penolong. Jadi, mengembalikan agama sebagai tujuan hidup. Dan ada kekurangannya, yakni pengajaran sufisme urban yang berlaku pada kasus kelas menengah muslim sendiri tidak secara kafah atau tidak secara menyeluruh untuk menyadarkan masyarakat untuk kembali mengikuti ibadah wajibnya. Terkadang dengan adanya sufi ini hanya untuk mencari solusi dari permasalahan kehidupan atau maraknya ke permasalahan yang ada di kehidupan ini. Namun terkadang juga ibadah wajibnya tidak segera diperbaiki atau tidak segera dilakukan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Baiklah teman-teman, demikian pemaparan materi dari kami. Sedikit banyaknya semoga dapat menambah wawasan untuk kita semua. Jika video ini dirasa membawa manfaat lebih, silahkan untuk share kepada teman yang membutuhkan. Dan jika ada hal yang mengganjal dan perlu untuk didiskusikan, silahkan tuliskan hal tersebut pada WhatsApp grup kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.